Pernah kebayang nggak kalau dulu di Asia Tenggara ada sebuah negara adidaya militer yang ceritanya seolah hilang ditelan zaman? Sebuah kekaisaran yang teknologinya, wah, super canggih sampai bisa menaklukkan wilayah seluas Eropa modern. Oke, yuk kita bedah bareng kisah luar biasa tentang senjata rahasia Majapahit ini. Oke, pertanyaan pertama simpel aja. Siapa sih yang pertama kali bawa meriam ke Nusantara? Coba pikirin dulu sebentar. Jawaban yang mungkin langsung muncul di kepala Anda bisa jadi keliru total. Nah kan, pasti banyak yang jawabnya bangsa Eropa. Ya wajar sih, soalnya di buku-buku sejarah kita kan seringnya diajarin gitu, bahwa para kolonialis lah yang ngenalin kita sama bubuk mesiu dan senjata-senjata canggih. Tapi beneran gitu ceritanya? Eits, tunggu dulu. Kutipan dari Dennis Rader ini mengubah semua narasi yang kita tahu. Jadi, jauh sebelum kapal Portugis atau Belanda merapat, Nusantara itu ternyata udah lebih dulu bergemuruh dengan suara meriam buatan sendiri. Ini benar-benar mematahkan mitos lama dan membuka lembaran baru sejarah kita. Terus, kalau bukan dari Eropa, teknologinya datang dari mana dong? Nah, ini bagian yang paling ironis. Jawabannya justru datang dari sebuah invasi besar yang gagal total. Malah invasi gagal itu ngasih hadiah tak terduga buat Majapahit. Jadi ceritanya gini, tahun 1293, pasukan Mongol yang super kuat datang ke Jawa buat ngehukum Raja Singgasari. Tapi mereka malah kejebak intrik politik lokal. Raden Wijaya dengan super cerdik manfaatin pasukan Mongol buat ngalahin musuhnya. Abis itu malah gantian nyerang balik pasukan Mongolnya. Hasilnya, Mongol berhasil diusir dan Majapahit berdiri dengan warisan senjata api tercanggih di zaman itu. Keren kan? Nah, teknologi rampasan perang ini nggak cuma jadi pajangan. Di tangan seorang ahli strategi yang jenius, Mahapati Gajah Mada, senjata prototipe ini diubah jadi mesin perang yang siap menaklukkan Nusantara. Dan inilah dia, bintang utamanya Meriam Cetbang. Namanya sendiri, Cetbang, itu dipercaya datang dari kata Tionghoa, Congtong. Ini jadi bukti kalau di masa itu udah ada transfer teknologi dan yang lebih penting inovasi. Ini bagian paling pentingnya nih. Gajah Mada itu nggak cuma copy-paste teknologi Mongol. Dia melakukan upgrade besar-besaran. Meriam Mongol yang aslinya kecil dan diisi dari belakang, di tangan Gajah Mada disulap jadi senjata yang jauh lebih mematikan, lebih serbaguna, dan jadi tulang punggung kekuatan militer Majapahit. Tapi ya namanya juga inovasi baru, perjalanannya nggak selalu mulus. Awalnya Raja kedua Majapahit, Jayanagara, sama sekali nggak tertarik sama senjata ini. Dicuekin, coba. Untungnya penguasa berikutnya, Ratu Tribuana Tunggadewi, punya visi yang jauh ke depan. Beliau sadar potensi luar biasa dari Cetbang dan langsung kasih lampu hijau. Sebuah keputusan yang mengubah sejarah. Dan dari situlah era baru militer Majapahit dimulai. Buat musuh-musuh mereka, senjata ini bukan lagi sekedar senjata. Ini terasa seperti sihir yang sangat-sangat menakutkan. Sastrawan besar kita, Pramudia Anantatur, menggambarkannya dengan sangat indah. Coba deh bayangin kamu ada di posisi prajurit abad ke-14. Tiba-tiba lihat tabung besi di seberang sana muntahin api, terus disusul ledakan dahsyat di dekatmu. Itu pasti terasa kayak sihir paling mengerikan yang pernah ada. Dan ya, itulah julukan yang diberikan oleh lawan-lawan Majapahit, sihir api petir. Nama ini aja udah cukup buat gambarin betapa dahsyatnya efek kejut dan teror psikologis dari Cetbang. Senjata ini bukan cuma menghancurkan benteng, tapi juga menghancurkan mental lawan bahkan sebelum perang dimulai. Dan hasilnya, lihat aja grafik ini. Kelihatan banget kan bedanya? Sebelum ada Cetbang, Majapahit itu kekuatan regional yang disegani. Tapi setelah adopsi Cetbang, boom! Mereka meledak jadi kekaisaran yang menguasai seluruh Nusantara. Koneksinya jelas banget. Teknologi militer yang superior jadi kunci ekspansi. Seberapa cepat sih ekspansinya? Cuma dalam waktu 2 dekade, 20 tahun. Dengan kekuatan sihir api petir ini, Majapahit menyatukan wilayah yang begitu luas dengan kecepatan yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Kisah yang sehebat ini, tapi kok kenapa ya kita jarang banget denger? Kenapa cerita kehebatan teknologi Nusantara ini seakan-akan hilang? Kayaknya ada beberapa hal yang perlu kita luruskan bareng-bareng.
Jadi ini poin utamanya. Mitos kalau teknologi canggih itu selalu datang dari barat ke timur, itu harus kita koreksi. Kenyataannya, Majapahit adalah pusat inovasi pada masanya. Nenek moyang kita bukan cuma pengguna, tapi juga pengembang teknologi yang menjadikan mereka salah satu kekuatan terbesar di dunia berabad-abad sebelum bangsa Eropa datang. Kisah meriam Cetbang ini jadi pengingat penting buat kita semua, bahwa sejarah itu seringkali jauh lebih kompleks dan lebih keren dari yang kita pelajarin. Dan ini bikin kita bertanya-tanya ya, kalau sihir api petir sehebat ini aja bisa terlupakan, keajaiban-keajaiban apa lagi ya dari masa lalu kita yang sebenarnya masih menunggu untuk ditemukan kembali?